Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan sejahtera untuk kita bersama. Semoga senantiasa kita diberkahi kesehatan. Sebagai ikhtiar terbaik kita agar tetap sehat, marilah kita selalu terapkan protokol kesehatan COVID-19 melalui gerakan 5M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan suatu informasi penting tentang toleransi dalam kehidupan. Namun, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gustian Munaf, lahir di Kebumen 16 Agustus 1988, tepatnya di Desa Ayam Putih, Bulus Pesantren, Kebumen. Menamatkan pendidikan di SD Negeri 2 Ayam Putih tahun 2001, SMP Negeri 4 Kebumen tahun 2004, SMA Negeri 1 Bulus Pesantren tahun 2007, dan Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Purworejo UMP tahun 2011. Pada tahun 2019 melanjutkan sekolah pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka UHAMKA Jakarta pada program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia MPBI. Saat ini tinggal di Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya bisa mengabdikan diri di Kementerian Pendidikan Republik Indonesia selama 8 tahun hingga akhirnya sebagai seorang aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Banten, Kabupaten Tangerang sebagai tenaga pendidik di Madrasah Aliyah Negeri 5 Tangerang. Baiklah, sebelum saya paparkan, mari kita simak cuplikan peristiwa dari berbagai media massa berikut. Sudah pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia masih tinggi. Masa sekelompok orang intoleran di Solo, Jawa Tengah mendatangi rumah warga yang sedang menggelar acara keluarga. Kelompok ini tak ingin kegiatan tersebut diadakan karena mereka menuding warga yang didatangi ini menggelar Idul Ghadir, perayaan mazhab Syiah. Bangsa Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk, tetapi di dalamnya kita sering menyaksikan adanya gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang masalah keagamaan. Hal ini dapat menurunkan suasana rukun dan damai yang kita idam-idamkan bersama. Misalnya, ada umat beragama yang membenturkan pandangan keagamaannya dengan ritual budaya lokal, penolakan pembangunan rumah ibadah, bahkan sikap eksklusif menolak pemimpin urusan publik negara beda agama. Ada lagi individu atau kelompok yang atas nama agama ingin mengganti ideologi negara, dan pula seruan atas nama jihad agama untuk mengkafirkan sesama. Ini semua fakta yang kita hadapi. Lalu, bagaimana menyikapinya? Kementerian Agama Republik Indonesia sudah menawarkan sebuah solusi beragama jalan tengah yang disebut dengan moderasi beragama. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin, moderatio, yang berarti kesedaran, tidak berlebihan, dan tidak kekurangan atau seimbang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata moderasi didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman. Dalam bahasa Arab, padanan moderasi adalah wasok atau wasoiyah. Orang yang menerapkan prinsip wasoiyah bisa disebut dengan wasi, atau dalam kondisi tertentu, dalam penerapan tertentu di Indonesia sering disebut dengan kata wasit, yang berarti penengah, pelerai, atau pemimpin dalam sebuah pertandingan. Salah satu karakter beragama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling menonjol adalah tawasud. Tawasud atau moderat adalah berada di tengah-tengah, tidak terjebak pada titik-titik ekstrem, tidak condong ke kiri atau condong ke kanan, seimbang antara dalil akli dan dalil naqliynya, tidak memihak tetapi lebih bersifat menengahi. Tawasud merupakan ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat, dan proporsional, atau sering disebut dengan kata moderat dalam semua dimensi kehidupan. Dalam ajaran Islam, umat terbaik adalah yang berada di tengah-tengah atau umatan wasatan.
Al-Quran surah Al-Baqarah 143. Sebagai umatan wasyaton, kita dituntut untuk selalu seimbang dalam berpikir, bersikap, bertindak. Untuk menjawab tantangan zaman, Islam harus mendorong sikap moderat, terbuka, dan mengupayakan persatuan atau ukhuwah. Dalam kehidupan sehari-hari, tawasud atau moderat terekspresikan pada sikap yang seimbang antara pikiran, tindakan, tidak gegabah dalam mengambil keputusan, apalagi menghakimi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap tawasud tercermin dari disepakatinya Pancasila oleh para founding father sebagai dasar negara. Pancasila merupakan jalan tengah untuk menghindarkan Indonesia dari benturan antara agama dan negara, serta terbukti ampuh dalam menjembatani perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan bahasa, hingga seluruh elemen bangsa Indonesia mampu hidup bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lawan dari sikap tawasud adalah tatsarruf atau ekstrem. Jika tawasud mampu membawa harmoni dalam kehidupan umat manusia, maka sebaliknya sikap tatsarruf dapat menjadikan manusia terjebak dalam kekacauan atau disharmoni. Dalam bahasa Arab setidaknya ada dua kata yang maknanya sama dengan kata ekstrem, yaitu al-ghulu dan tasaddud. Dalam konteks beragama, pengertian berlebihan ini dapat diterapkan untuk menyebut orang yang bersikap ekstrem, yaitu melampaui batas dan ketentuan syariat Islam. Sikap ekstrem muncul karena cara pandang yang sempit, keterbatasan ilmu pengetahuan, logika berpikir yang tidak koheren, dan merasa benar sendiri atau close-minded. Sikap ekstrem inilah yang akan menemukan tempatnya jika terdapat kelompok masyarakat dengan tipikal yang sama. Karena ekstremitas dalam berbagai bentuknya diyakini bertentangan dengan esensi ajaran agama dan cenderung merusak tatanan kehidupan bersama, baik dalam kehidupan beragama maupun bernegara. Moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dengan komitmen berbangsa dan bernegara. Yakinlah bahwa bagi kita, bagi bangsa Indonesia, beragama pada hakikatnya adalah ber-Indonesia, dan ber-Indonesia itu pada hakikatnya adalah beragama. Moderasi beragama harus kita jadikan sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang rukun, harmonis, damai, toleran, serta taat konstitusi, sehingga kita bisa benar-benar menggapai cita-cita bersama menuju Indonesia maju. Untuk itu, melalui moderasi beragama, mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini yang telah diperjuangkan dengan penuh pengorbanan, termasuk oleh tokoh dan umat beragama, para pahlawan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya bangga menjadi bagian dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan berjanji akan menjaga marwahnya. Tiada ucapan terima kasih yang teristimewa kecuali saya ucapkan jazakumullah khairal katsiran wa jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.